Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi pada setelah Allah berbiasa kita menjadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang membatalkan wudhu berikutnya adalah menyentuh alat vital baik laki-laki maupun perempuan. Jika dilengkapi dengan telapak tangan, ini sama dengan hadisnya bermasa zakarahu kalian. Dan Nabi siapa yang menyentuh zakarnya, vitalnya, awal maka dia harus berwudu. Itu artinya batal wudu. Di sini yang berbeda dengan kata melengkapi ini, jika wajib begini kanan, ini namanya batal melengkapi. Yang tak kelihatan dinamakan batal melengkapi, yang kelihatan namanya kelihatan di dalam dan kelihatan luar. Jadi kalau kita nyentuh kelihatan ini, ya ini di dalam benar-benar itu sama banyak ditanyakan ya. Di sini sawa ungkana min nafsihi au min ghairihi min zakarin au unsa. Ya, baik dari dirinya sendiri atau dari yang lain, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, hidup atau mati. Ya, jadi gini, yang jelas menyentuh alat vital itu batal. Ya, baik alat vitalnya itu punya laki-laki atau punya perempuan. Ya, perempuan laki-laki juga, anak kecil misalnya tetap saja. Jadi orang udah punya wudhu, nyentuh zakarnya anak kecil, tetap aja batal wudhunya. Atau menyentuh alat vitalnya anak kecil perempuan, walaupun masih kecil, tetap saja batal wudhunya. Ya, min hayyin au mayyitin, yang disentuh itu masih hidup atau udah mati juga sama saja. Jadi kalau orang mandiin mayit punya wudhu, tangannya nyentuh alat vitalnya mayit yang dimandikan, batal wudhunya. Cuman yang batal yang hidup alias yang nyentuh. Mayit yang sudah diwudukan batal enggak, karena orang meninggal itu taklif atau mukalafnya selesai gitu ya. Kan udah meninggal nggak kena hukum, namanya mukalafnya hilang gitu. Jadi yang batal yang hidup, yang nyentuh gitu. Nah, ini yang dimaksud min hayyin au mayyitin. Ya, memandikan mayitnya. Iya, yang memandikan yang batal, yang dimandikan enggak batal. Misalnya mayit sudah dimandikan, disentuh, itu yang nyentuh yang memandikan yang batal, mayit yang disentuh enggak batal.
karena dia udah bukan mukallaf lagi. Itu ya, kuburan kana awil mal kanal malmusu au duburan, baik yang disentuh alat vital atau duburnya ya. Ini duburnya juga batal ya. Jadi lisitkin farji alal kulli, karena kata farjun makna asalnya adalah lubang. Itulah bahasa Arab. Makanya ada bahasa Arab farojun, ada bahasa Arab farjun. Jadi kalau farjun artinya lubang, kalau farojun artinya kelapangan. Ya, jadi farojun qaribu itu artinya kelapangan hidup. Tapi kalau farjun artinya lubang. Maka di sini lubang itu bisa depan, bisa belakang, gitu itu. Wa masudzakaril maqtu'i wal asali walam subil yadi asalla naqidun aidan. Nah sekarang kalau zakar yang disentuh itu sudah terpotong dari orangnya, ini apakah batal? Dari sini disebutkan bahwa naqidun aidan, juga membatalkan. Jadi misalnya udah lepas alat vitalnya. Iya. Wal asalu dan yang sudah lumpuh, alat vitalnya udah lumpuh. Ya, namanya apa itu? Ya, impoten. Walaupun impoten disentuh oleh orang wudu tetap saja batal. Kan impoten, iya impoten juga zakar. Ya, bila disalai dengan tangan yang lumpuh juga. Jadi ya tangan yang nyentuh lumpuh, ya alat vital yang disentuh lumpuh, tetap saja kata kitab ini batal. Ya. Walau masabi usbu'in zaidin ingkana ala istiwa'il asabi'in naqadat wa illa fala ala rajih. Dan seandainya orang menyentuh dengan jari tambahan ingkanat ala istiwa'il asabi'in naqadat. Jadi kalau memang sekarang nyentuhnya pakai jari tambahan jari tambahan itu jari sambung berarti ya. Jadi tangan jarinya kepotong, entah kena apa disambung. Jadi apa namanya? Jadi sambung ya. Iya sambung. Kan di kedokteran ada kan ya. Jadi tambal. Ya, kan ada tambal, ada sambung. Ini mungkin kepotong ditambal, disambung. Ya di sini ingkana alal istiwa. Kalau yang jari sambung itu sama, ya, sama dengan jari aslinya, maksudnya naqadat tetap membatalkan. Tapi kalau enggak sama, ya di sini enggak gitu. Iya. Itu wa hadza kullu fil masih bi batnil kafi, tapi semua ini batal kalau disentuh dengan telapak tangan dalam ini. Ya, falau masa bi dhahril kafi fala. Kalau disentuhnya pakai luar enggak batal. Ini kan luar, yang nggak kelihatan namanya luar. Berarti ujung jari masuk luar ini. Ujung jari, kuku atau sini nggak membatalkan. Ya, makanya kalau habis wudu, misalnya mandinya telanjang, naudzubillah misalnya, ya wudu telanjang. Lah dia mungkin ada masalah apa, takut ketahuan orang karena tempatnya bukan di kamar mandi kan, khawatir. Ditutup dibalik jarinya ya nggak batal ya ditutup begini bukan begini, kalau begini baru batal, kalau begini enggak, itu namanya dibalik, bukan batnul kafi tapi dhahirul kafi. Wa kadza almasu bi harfil kafi, begitu juga tidak batal kalau disentuh dengan pinggirnya telapak tangan. Ini kan pinggir, ini kan bagian pinggir ya, kena ini nggak apa-apa, namanya bagian pinggir. Jadi bukan dalam, bagian pinggirnya telapak tangan. Gak batal au birusu isruusil asabi, atau disentuh dengan ujung jari. Kan tadi luar, ujung jari juga di luar ini. Itu juga tidak batal. Ya, karena masuknya bukan batnul kafi, bukan bagian dalam, tapi bagian ujung. Au bima bainahuma,
atau dengan sesuatu antara keduanya. Ya, ini artinya jarak antara fala yang tagidu wudu'u ala rajih. Wa qala Imam Ahmad tangkudul wudu'u tungkidu taharata bil masih bi batnil kaffi wa zahiruhu li itlaqil masih fil akhbar. Ya, tapi menurut Imam Ahmad itu merusak kesucian dengan sentuhan itu. Maksudnya gimana? Ya tetap aja batal ya. Warad dasami dari bi anna ba'dal akhbar lafdzul ifda wa ma'lumun annal murad minal akhbar wahidun. Ya, itu. Jadi itulah bahasa-bahasa yang perlu dipahami dalam memahami hadis. Karena bahasa hadis itu maknanya memang luas sekali, kalau enggak ditunjukkan yang sesungguhnya orang bisa bingung. Itu tuh kan. Ya, sampai di sini penggunaan bahasa Arab itu lebih awal sebelum orang cerita tentang hukum, sehingga dalam fikih itu selalu ada kata lugotan dulu, ya kan? Misalnya as-salatu lugotan, salat menurut bahasa apa? Baru cerita salat syar'an, salat menurut syariat apa? Itu artinya pendekatan hukum paling awal adalah bahasa. Maka kalau bahasanya nggak pandai boleh jadi salah dalam memahami, ya kan? Ya karena Nabi kadang-kadang bahasanya sederhana, al-masu al-ma'u minal ma', air dari air. Kalau dimaknai bingung kan di situ. Air itu dari air, maksudnya apa kan gitu? Iya, maksud Nabi orang mandi itu kan pakai air, mandi janabah. Ya, sebabnya dari air, namanya air sperma gitu. Ya kan begitulah, Nabi bahasanya cuman al-ma'u minal ma', air mandi gara-gara air mani, tapi nggak disebutkan jelas kan, al-ma'u minal ma', air dari air. Ya kalau dipahami itu kan bingung di situ. Maksudnya apa air dari air? Maksudnya mandi disebabkan air mani. Mandi pakai air biasa bukan air mani, tapi sebabnya kan air juga, air mani gitu. Dan Nabi bahasanya air juga, al-ma'u minal ma' gitu kan ya. Nah, disitulah pendekatan hukum dari sisi bahasa memang harus jeli di situ itu. Ya, makanya banyak orang gagal paham dalam hal kaitan dengan bahasa itu gitu kan ya. Itu makanya kalau Nabi bilang siapa yang habis makan daging unta harus wudu, ya kan bingung di situ. Ya padahal kok makan daging unta batalkan wudu, padahal kan nggak ada kriteria makan daging batal, ya kan? Padahal maksud Nabi nggak begitu. Yang dimaksud Nabi karena saking halusnya bahasa, baunya kentut sama dengan baunya daging unta. Artinya siapa yang kentut bau harus wudu gitu loh. Jadi bukan makan daging untanya, tapi kan hadisnya kayak begitu. Habis makan daging unta wudu, maksud Nabi bukan itu kan? Baunya doang yang diambil, baunya daging unta itu seperti baunya kentut. Yang dimaksud kentutnya bukan daging untanya. Habis itu kan bahasa begitu itu harus dikaji dengan baik dalam memahami fikih, konteksnya dengan hadis itu. Nah itulah. Nah di sini juga sama kan, tadi man massa, lah kata nyentuh itu kan pasti pakai bagian dalam. Lah inilah makna nyentuh itu dimaknai dengan batnul kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Karena hadisnya di sini man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa habis wudu nyentuh alat vitalnya, maka dia wajib wudu alias batal wudunya. Kecuali kalau dibalik telapak tangannya enggak, pinggirnya enggak, ujungnya juga tidak. Itu tuh ya. Demikian qaulal hakim huwa ala syarti sahihaini. Demikian penjelasan dari hadis Bukhari dan Imam Muslim yang sesungguhnya. Ya makanya kenapa Imam Bukhari itu mazhabnya Imam Syafi'i? Karena Imam Bukhari hadisnya sahih semua, dan fikihnya Imam Syafi'i juga sahih semua. Makanya Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i gitu ya.
Ya, cuman orang Serang ini macam-macam mazhabnya ya. Ya, ada yang fikihnya mazhab Syafi'i tapi tasawufnya mazhab Hambali. Ya kan? Contohnya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Hambali. Ya. Nah, orang Serang zikirnya Qadiriyah, Naksabandiyah kebanyakan. Ya, tapi yang ikut Ghazali baru mazhab Syafi'i. Ya, tapi sama benarnya gitu. Ya, gitu. Nah, di sini nggak ada masalah karena Ahlussunnah itu mazhabnya banyak. Itu kan ya. Tapi juga banyak juga ada batasannya. Mazhab fikihnya ada 4, mazhab tasawufnya ada 6, mazhab tauhidnya cuma 2. Itu dalam pandangan ya. Kalau mazhab tauhid adanya cuma 2 imamnya, namanya Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Asy'ari. Selain itu semuanya dianggap tauhid yang salah. Ya, yang Wahabi lah, yang apalah itu kan namanya tauhid di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu ya, itu kalau fikih jelas ada 4, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, kalau tasawuf cuma ada 6, ya kan? Itu banyak ya, cuman kalau tasawuf ini kan orang milih 6 itu antara 6 sama benarnya. Ya. Ya, ada yang ikut Imam Ghazali namanya Thariqah Ghazaliyah, ada Imam Syekh Abdul Qadir namanya Qadariyah gitu kan. Abul Hasan Az-Zahiri namanya Tadziliyah, ada yang Samaniyah dan seterusnya. Yang penting jangan melewati 6 imam. Kalau melewati disebutnya thariqah palsu, tasawuf palsu. Jadi kalau cerita tasawuf nggak ada kalimat apa haram halal ya, karena haram halal urusan fikih gitu loh. Ya, jadi ada thariqah itu thariqah palsu dengan thariqah mu'tabarah, thariqah yang dianggap benar gitu. Ya, makanya kan orang kadang-kadang bingung kok zikirnya beda-beda. Memang ada 6 ya, pasti beda-beda. Ada orang ahli tasawuf zikirnya kayak orang joget. Namanya thariqahnya Jalaluddin Rumi dari Turki. Itu kayak orang dansa, kayak orang dansa. Karena dia memaknai zikir itu kompak, hati, mulut, badan. Ya, jadi dia gerak itu dengan kalimat Allah, badannya digerakkan secara total dan dikendalikan oleh hatinya. Itu kalau Syekh Abdul Qadir kan cuma duduk doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga ada yang geleng, ada yang enggak. Mau diam juga silakan aja, la ilaha illallah, begini juga boleh. Ya kan itu. Jadi beda-beda. Ya, karena kenapa juga joget? Karena ada zikir fi'liyah, zikir gerak gitu. Iya, zikir gerak itu ada, namanya zikir fi'liyah ya. Ya termasuk Pak Agus ada orang jatuh dibangunin, itu zikir fi'liyah. Ya artinya perbuatan yang diajarkan oleh Nabi dijalankan, namanya zikir fi'liyah. Gitu kan? Ya, orang jatuh dibangunkan itu kan gerak kan? Lah gerak karena Allah itu namanya zikir fi'li. Nah, sekarang zikir ucapan banyak di mana-mana, la ilaha illallah, tapi zikir fi'li kan tidak banyak. Ya kan? Lah orang lagi sempoyongan dibangunkan itu kadang-kadang kan sekarang orang tabrakan di jalan nggak ada yang nolong. Ya kan ya bagus ya. Orang tabrakan di jalan sekarang jarang nolong, mati-mati aja itu. Kenapa? Karena awam dia. Kan kalau saya nolong nanti dibilang saya yang nabrak, saya yang diurus polisi. Akhirnya dibiarkan. Itu kan. Ya, dia takut dengan hukum itu kan, dikira dianya yang nabrak, padahal enggak, nolong enggak berani. Karena kalau saya nolong nanti saya dibilang yang nabrak kan gitu. Akhirnya dibiarkan aja sekarang Pak Haji itu. Ya banyak orang awam, makanya harusnya yang ahli hukum yang jelaskan secara rinci ke masyarakat. Ya, kalau nolong masuk enggak kan gitu, itu harus dijelaskan sehingga orang enggak mau nolong, padahal itu zikir fi'li. Ya, seperti ngaduk, bangun musola. Ngaduk itu tenaganya zikir fi'li gitu. Ya cuman ya kayak tadi, zikir fi'li jarang yang menjalankan. Ya kan? Atau orang lagi olahraga pagi. Kenapa Anda olahraga tiap pagi? Persiapan mau haji.
gitu kan ya. Namanya zikir fi'li kan, latihan gerak karena jalannya di sana 1-2 kilo, maka di sini latihan dulu sebelum haji jalan 2 kilo gitu kan ya. Itu bagian dari zikir fi'li sebenarnya ya. Makanya kalau olahraga dimaknai ibadah, iya kalau niatnya zikir fi'li gitu kan. Niatnya zikir perbuatan gitu itu ya, karena dua-duanya benar ya. Apalagi dua-duanya sambil lari sambil mulutnya la ilaha illallah, lebih bagus lagi ya kan itu. Dan di situ saya kira luar biasa, badannya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat ya. Tapi kalau duduk terus, wah di sini bisa boyok kata Pak Haji. Tahu boyok bukan ya? Bahasa orang dulu boyok ya. Ya karena yang gerak mulutnya doang bagus ya, di sini nggak gerak akhirnya boyok habis dikir. Tapi kalau yang lari enggak, sehat dua-duanya. Iya pakai ini aja, itu fi'linya di tangan, di jari, illallah gitu kan. Itu juga benar menurut Jalaluddin. Jadi Imam Jalaluddin mengatakan zikir itu pakai jari boleh, pakai tasbih boleh, tapi pakai jari lebih baik. Kenapa? Karena tidak semua orang punya peraga itu kan. Artinya kalau ngitungnya Allah pakai jari itu lebih baik, karena bagian dari mensyukuri anggota tubuh itu. Tapi kalau kita pakai tasbih ya bagus, itu juga boleh. Kenapa? Khawatir hitungannya salah gitu kan Pak Haji ya. Kan kalau pakai ini boleh jadi hitungannya salah ya. Tapi kalau pakai tasbih kan hitungannya ada berapa? Ada 100. Iya kan? Itu juga kadang-kadang lompat juga ya Pak Haji ya. Kadang-kadang salah juga ya. Nah disitulah ijtihad urusannya, maka hati-hatian. Ya bagi yang gampang lupa pakai tasbih, yang ingatannya masih tajam pakai jari aja. Kenapa harus dihitung ya? Pakai tasbih harus sekian. Iya, karena Nabi nyuruhnya baca subhanallah 33, Allah Akbar 33. Lah ngitung 33 tambah yang satu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100. Kan ngitung itu tidak semua orang ingatannya tajam. Gitu kan. Kalau Pak Agus masih muda bisa ingatan gitu, nggak pakai ini juga bisa. Tapi kalau sudah umur 70 ke atas kan beda lagi gitu loh. Ya suka agak, ya jangankan yang tasbih ya, kadang-kadang habis naruh sesuatu di dalam rumah aja lupa kan, istrinya dimarahi, sendal saya di mana mah, kan tadi yang naruh abah sendiri gitu ya. Ya iya kan, itu kalau beda yang udah agak ini, yang masih muda yang masih kuat ingatannya itu kan lah di situ. Jadi sama benarnya ngitung pakai jari kalau ingatannya masih kuat. Kalau ingatannya linglung ya udahlah pakai tasbih aja biar nggak salah. Ya kan gitu itu. Ya biar nggak salah, karena kata Nabi siapa yang baca la ilaha illallah sehari 100 kali nanti bangun dari kubur di hari kiamat wajahnya ganteng seperti bulan purnama. Lah ngitung la ilaha 100 kali juga kan ada yang inget ada yang nggak inget gitu doang. Lah ya kalau nggak inget pakai tasbih tadi gitu loh. Apalagi ada tasbih yang modern sekarang dipencet angkanya muncul itu kan. Ya itu lebih bagus lagi kan. Berarti kalau angkanya belum muncul berarti mencetnya belum pas, lupa kali ya. Tapi kan ada datanya gitu itu. Ya itu keperbedaan kayak begitu. Jadi yang itu Jalaluddin Rumi tadi dari Turki. Dan orang ahli tasawuf yang paling tua. Apanya? Iya dia dihitung, cuman pakai ingatan tadi kan. Tapi ada sebagian yang bawa tasbih yang umurnya beda. Iya kan ngitung 100 kali sambil joget itu kan ya. Itu kan ya bisa lupa tadi itu. Makanya kenapa Nabi ngajarin kita setiap habis sholat disuruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal harami wal kasali, gitu kan? Ya Allah, aku lindungilah aku dari pikun dan dari malas. Ya karena begini, pikun dan malas itu kan saudara kakak beradik ya, bagus ya. Saudara apa itu?
gara-gara males jadi pikun atau gara-gara pikun jadi males? Saya kira saudaranya kayaknya. Biasanya awalnya males dulu kali dia. Males, pengen cepet kaya, nggak mau kerja. Akhirnya pikun. Kan kayak begitu kan. Nah itu bisa dianggap saudara. Jadi kalau bahasa Imam Ghazali, tidur saudaranya mati. Kalau ini males saudaranya pikun. Ya, artinya ya saat angka 1 angka 2 maksudnya. Ya makanya sepanjang orang hidup rajin ibadah jauh dari pikun. Tapi kalau males ibadah ujungnya boleh jadi pikun. Itu memang kayak saudara tadi saya bilang angka 1 angka 2. Orang yang saya itu ketemu teman banyak, orang-orang senior banyak. Ada yang pensiun pikun karena dulunya ibadahnya males. Ya, tapi yang rajin enggak kenal pikun, gitu kan. Ya, yang dulunya males-males biasanya pensiun itu pikun. Itu, tapi yang rajin ibadah enggak, beda karena mereka kan zikir terus. Itu makanya harus rajin ibadah itu di situ, males bisa lari ke sana. Ya kan, bisa lari kemana-mana. Ya makanya males itu kan ujungnya pengangguran kan. Males itu ujungnya pengangguran. Kalau pengangguran, kalau enggak pikun, ya kan kalau dia mau nyolong takut, dia males ujungnya pikun. Tapi kalau dia males, ya kemudian ya akhirnya dia tahu nggak tahu hukum, akhirnya nyolong, mabuk dan seterusnya. Itu sehingga orang Arab menyebut al-faragh mafsadatun ala kulli mafsadatin. Bahwa pengangguran itu kerusakan di atas segala kerusakan. Ya karena orang yang merusak itu dulunya males. Ya kan, pengen cepat kaya, akhirnya malakin orang karena dulunya males, ya kan, sekolah males, belajar males, nggak punya ijazah, akhirnya ujungnya jadi preman, pengen cepet kaya, gitu kan, akhirnya jadi mafsadat, jadi ngerusak di mana-mana. Itu sampai sekarang ya pemerintahnya jadi puyeng. Pemerintahnya jadi puyeng sekarang, ya bagus ya, bagus ikut puyeng kayaknya ya, Pol PP ikut-ikutan puyeng kan. Ya iya, karena Pak Prabowo sekarang kan berantas premanisme. Ya, ada premanisme berarti kan alatnya bisa ABRI, bisa polisi, bisa Pol PP, bisa banyak deh Pak Haji, alatnya banyak. Ya, dan melibatkan para intel segala macam udah pasti. Ya itu ya setelah ekonominya morat marit zaman Jokowi kemarin. Ya kan. Akhirnya imbasnya sekarang. Ya, palak memalak. Ini kabarnya ketua Kadin Cilegon ditangkap kabarnya di TV, itu benar apa enggak? Kepala Kadin Cilegon ditahan tiga-tiganya. Iya, siapa namanya? Iya. Karena dia habis malak canda asli 4 triliun 5 triliun. Dengan ormas-ormas Cilegon. Ya memalukan kan gitu. Ya akhirnya kitanya ikut malu, orang Bantennya gitu. Ya iya, karena pemberantasan premanisme tadi kan. Iya. Anak buah Hercules. Herculesnya mah udah haji. Ya Herculesnya kan udah haji kan, udah sadar masuk Islam lewat Gus Miftah itu. Iya ya bagus lah, Hercules masuk Islam lewat Gus Miftah. Yang ditakuti cuman Gus Miftah doang. Ya. Hercules. Nah. Ya tapi bagus begitu masuk Islam ngajak haji anak buahnya berpuluh-puluh orang. Ya ada nilai positifnya. Ditaklukkan sama Gus Miftah, akhirnya pergi haji ngajak teman-temannya. Soal hajinya mabrur apa mablul ya saya tidak tahu. Ya kan ya Pak Haji ya. Ya soal dia hajinya mabrur atau mabur kita tidak tahu. Karena Allah yang nilai kan. Ya namanya ibadah mah orang lain nggak tahu. Ya kayak kita beginilah, sholat kita yang benar yang mana Allah yang tahu, nggak ada yang tahu. Gitu kan. Ya karena dia memaknai preman itu dari bahasa Inggris free man. Free yang bebas, man itu orang. Free man artinya orang yang bebas. Bebas segala-galanya. Ya mau mabuk-mabuk, mau nyolong-nyolong, mau sholat bebas segala-galanya, namanya free man. Ya katanya ya, itu terserah dia. Yang jelas kita kembali lagi, bahasa fikih itu nggak bisa dipahami secara langsung,
Kadang-kadang ada yang bisa langsung, ada yang tidak langsung. Gitu kan. Sehingga kadang-kadang di masyarakat itu ada contoh kecil misalnya. Ya, orang kalau Nabi bilang jangan, itu kan orang memaknainya haram. Kalau Quran bilang jangan, maknainya haram. Itu belum tentu. Ya kan? Misalnya ada hadis la yasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah sekali-kali kamu minum makan sambil berdiri. Apakah haram orang makan berdiri? Apakah haram orang minum berdiri? Kan hadisnya jangan makan minum sambil berdiri. Maknanya apa? Apakah haram? Enggak, tidak semua jangan itu haram. Gitu kan? Ya, kata Nabi itu cuman lil karoha. Cuman makruh. Makan minum berdiri itu makruh. Tapi bahasanya kan jangan makan minum sambil berdiri, kata Nabi. Lah bahasa jangan tidak semuanya haram. Di situ makruh. Ya kalau haram nanti orang hajat sekarang nggak ada kursinya bagus ya. Ya orang pesta sekarang nggak ada kursinya, makanya pada berdiri. Lah nanti haram semua makannya. Enggak lah, makruh. Itu namanya disebutnya adab. Ya, sopan santun, hadis sopan santun. Ada lagi di Al-Qur'an ada kalimat la tas'alu an asya'a intu badalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan tentang sesuatu yang kalau dijawab kamu jadi jelek. Maksudnya gimana? Apakah haram menanyakan itu? Enggak. Itu cuman adab aja. Ya. Artinya orang nanya begitu dijawab namper mukanya sendiri. Itu jangan. Sebagai adab jangan ditanyakan. Gitu kan. Ya karena pertanyaannya nanti jawabannya kita yang kena apa? Ya kena objek pertanyaan itu gitu loh. Ya itu kan apa kalau bahasa kita menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Nanya begitu dijawab dianya yang kena. Itu kan jadi jelek gitu itulah. Itu jangan. Kata Al-Qur'an yang dimaksud jangan bukan haram. Enggak hanya sopan santunnya kayak begitu. Karena kalau orang kebongkar rahasianya kan tidak baik di masyarakat. Makanya jangan ditanyakan gitu. Kan begini, kalau dosa itu yang tahu cuman Allah, taubatnya sangat mudah diterima. Tapi kalau dosanya itu sudah dibongkar-bongkar di depan umum, susah diterima taubatnya. Itu kata Nabi. Ya, itu dalam kehidupan sering terjadi. Ya, misalnya orang cerita, saya mabuk bebas, nggak ada yang nangkep. Orang dosa merasa bangga kayak begitu, itu susah diterima taubatnya. Ya kan ada sekarang orang bangga dengan kejahatannya, malah teriak-teriak ke sana kemari. Harusnya mah ditutupi ya, biar taubatnya mudah diterima. Ini mau habis jahat malah merasa bangga, merasa hebat. Dah susah kehidupannya. Ya kan itu. Iya itu kadang-kadang ada orang seperti itu dalam hidup ini. Ya ini, ya disinilah namanya tadbiqus syariah. Ya penerapan syariah itu memang elastis kayak tadi sesuai dengan alasannya masing-masing, tapi juga tetap ditinjau dari sisi bahasa, sehingga orang belajar bahasa Arab kaitannya dengan syariat itu hukumnya wajib. Tapi kalau belajar bahasa Arab cuma buat ngomong tidak wajib. Itu bedanya. Jadi kita belajar bahasa Arab biar paham Quran, biar paham hadis, paham fikih, wajib belajarnya. Iya, tapi kalau belajar bahasa Arab cuma buat komunikasi ngobrol doang, nggak wajib belajarnya. Itu kan bedanya di situ. Ya makanya kan ada orang pinter bahasa Arab, bahasa fikihnya nggak bisa karena dia belajarnya cuma bahasa komunikasi doang. Supaya nanti di Arab bisa ngomong gitu doang kan wajib. Iya supaya gitu doang kan bagus ya. Akhirnya jadi KBIH doang. Ya kan menjadi KBIH itu kan menghubungkan orang haji dengan orang Arab gitu kan, diajak ngomong gitu. Tapi kalau untuk mendalami Al-Qur'an baru wajib hukumnya. Belajar nahwu, belajar shorof, untuk memahami ayat, hadis, fikih, tauhid dan seterusnya jadi wajib.
gitu itu kan. Ya pahalanya, ya pahalanya ya pahalanya tetap ada ya. Supaya apa? Karena kalau orang memahami Quran nggak pakai bahasa Arab ya nggak bisa Qurannya bahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab. Makanya di hadis Imam Bukhari disebutkan ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab. Kenapa? Fa inni Arabiyun, kata Nabi, karena aku orang Arab. Yang dimaksud Nabi karena aku orang Arab, karena hadisku berbahasa Arab, gitu. Ya, yang kedua wal Qur'anu Arabiyun. Yang kedua karena Quran juga berbahasa Arab. Yang ketiga wa kalamu ahlil jannati Arabiyun, omongan orang di surga nanti juga berbahasa Arab. Itu. Jadi Nabi itu nyuruh belajar bahasa Arab itu bukan sekedar ini aja. Nyatanya belajar bahasa Arab yang wajib itu 3. Belajar bahasa Arab untuk memahami Quran karena Quran bahasa Arab. Belajar bahasa Arab wajib karena hadis nabinya bahasa Arab. Yang ketiga bahasa surga juga Arab. Nggak ada bahasa Jawa. Nggak ada di surga bahasa Jawa, itu nggak ada. Otomatis dengan amal ini, dengan Quran hadis tadi, dia kan pahami Quran hadis dengan bahasa Arab, artinya ngamalin Quran, ngamalin hadis. Dan nanti di surga pahalanya itu bisa berbahasa Arab. Jangan takut kan saya nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga plong-plong, bukan begitu Pak Agus. Jangan salah paham lagi, enggak. Ya sama, bukan surga aja, bahasanya malaikat Mungkar Nakir dalam kubur juga bahasa Arab ya Pak Haji ya. Mungkar Nakir itu nanyanya bahasa Arab Pak Agus, orang masuk kubur itu ditanyanya bukan bahasa Inggris Pak Haji Arif, enggak, tetap bahasa Arab. Wah Ustaz, kalau saya nggak bisa ngomong Arab ditanya Mungkar Nakir gimana? Yang jawab pahalamu, bukan akal pikiranmu. Kan kalau dikubur logikanya amal, di surga juga logikanya amal, bukan logika intelektual. Oh iya, pertanyaan Mungkar Nakir. Iya, apalin man rabbuka. Ya gitu kan, tulis pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya kan ditulis dulu man rabbuka, baru diterjemahkan dalam kurung siapakah Tuhanmu? Tanya. Ya lalu jawabannya di bawahnya Allahu Rabbi, ditulis lagi Tuhanku Allah dalam kurung. Suruh ngapalin zaman madrasah kali bagus ya. Itu juga bagus, namanya belajar iman, bukan iman kepada kubur maksudnya. Teknisnya kayak begitu. Paling tidak kalau hafalannya udah tertanam, baru imannya diperbaiki, gitu kan? Apa sih yang dimaksud Tuhanku Allah? Jawaban itu ada di sholatmu, gitu kan? Di sama man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau nggak sholat nggak bisa jawab. Maka dimaksud Tuhanku Allah artinya menyembah Allah, sholat, gitu loh. Iya, itu man rabbuka itu jawabannya cuman menjalankan perintah Allah yang tertinggi, sholat, gitu loh. Tanyaan kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Di bawahnya teladani nabi dalam hidup sehari-hari. Jadi orang tua dulu mah pinter jawabnya, di bawahnya tulisin lagi, ikuti nabi kau masuk surga. Gitu. Baru yang ketiga, wama imamuka, apa yang menuntun dalam hidupmu? Jawabannya Al-Quran imami. Al-Quran imam saya makmumnya. Maksudnya imam itu menuntun hidup. Ya kalau baca Quran amalkan, itu maksudnya Al-Quran imami. Yang ketiga, yang keempat, wama kiblatuka. Kalau kamu sholat kiblatmu kemana? Ya kan ya. Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblat saya. Itu. Memang itu bisa jawab ya, kalau udah sholat ya pasti bisa jawab lah, kalau nggak sholat baru nggak bisa jawab kan gitu ya Pak Haji. Logikanya logika amal ya, atau sholat tapi syariatnya salah ya. Sholat syariat salah itu gimana? Kan ada Pak orang pulang haji saking awamnya, karena di sana sholat
Ka'bahnya di tengah, kalau dia di barat ngadep ke timur, Ka'bahnya di timur. Kalau dia di sebelah sana Ka'bah berarti ngadep ke utara. Kalau dia sebelah timur berarti ngadep ke barat. Kalau Ka'bahnya di sini dia di sholat di sana ngadepnya ke selatan. Lah di sana juga haji sholatnya bebas ke barat ke timur boleh. Kan itu di sana Ka'bahnya di sana. Pulang ke rumah sholatnya sama. Sholatnya ngadep ke barat, ke timur, ke selatan. Lah itu namanya ketelimbang. Kata orang Serang ketelimbang ya. Bahasa orang Serang ketelimbang bagus ya. Itu namanya ketelimbang. Pulang haji bukan malah pinter, malah ketelimbang. Ya kan di sana Ka'bahnya di tengah. Mau kamu di posisi mana juga. Kemarin di Citra Gading juga ada Pak Haji. Ya saking awamnya. Pak Ustadz, kalau sholat nggak ngelihat imamnya gimana? Konteknya waktu saya pergi haji lah, iyalah Pak Haji. Masa sholat di sana imamnya ada 4? Ya nggak mungkin ya, imamnya cuma 1. Ya Ka'bahnya di tengah, imamnya 1 sebelah sana. Yang di sana nggak lihat imam udah pasti. Lah iya, makanya di dalam fikih ada yang namanya mubalek. Apa mubalek? Penyambung suara imam. Karena suara imam sekarang nggak disambung pakai langsung, sudah ada pengeras suara. Pengeras suara itu juga penyambung imam. Apalagi Masjidil Haram yang berhektar-hektar. Mana ada yang lihat imam? Ada yang lihat imam? Ya nggak ada, jauh banget imamnya, mana kelihatan gitu tuh. Ya itu juga bagus nanya begitu, tapi kan daripada bingung mendingan ditanyakan kan, saking awamnya. Udah begitu takwanya di mana? Kok takwanya di mana? Mungkin barangkali yang Pak Haji nanya syariatnya di mana gitu. Nanyanya malah takwanya di mana? Ya, saking awamnya. Ya itulah namanya juga kehidupan. Yaitu wa ma kiblatuka, apa kiblatmu kalau sholat? Jawabannya Ka'bah. Itu kan baru yang kelima, wa man ikhwatuka. Ya dalam kubur pertanyaan yang kelima, wa man ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Gitu kan? Ya tentu jawabannya semua yang beriman beragama Islam saudara saya. Kullul muslimin wal muslimat ikhwati. Semua saudaraku adalah yang beriman beragama Islam, semua saudara. Itu bagi orang yang rukun dengan sesama muslim. Kalau musuhan ya nggak bisa jawab. itu. Jadi jawab siapa saudaramu? Semua yang beriman, maka harus rukun sama orang beriman. Kalau musuhan sama orang mukmin nanti nggak bisa jawab mungkar nakir. Ya. Kamu ngaku saudara tapi musuhan gimana kata mungkar nakir. Ya kan kayak begitu itu. Jadi pertanyaannya cuma 5 tapi isinya menyeluruh. Iya, yang bertanggung jawab maknanya itu yang ke segala-galanya. Jadi ini pertanyaan mungkar nakir itu seperti ujian profesor ya Pak Haji. Pertanyaannya 1 tapi jawabannya sejagat. Ya, ini 5 pertanyaan isinya cuma semuanya mencakup di sana. Yang disebut pertanyaan terakhir. Jadi yang 1 ya man rabbuka hablum minallah, wa man nabiyuka juga hablum minallah dan Rasulullah. Ya, kemudian wa ma imamuka hablum minallah karena Al-Qur'an. Ya kan? Kemudian wa ma kiblatuka juga hablum minallah. Ternyata yang 4 hablum minallah. Hablum minallahnya terakhir, wa man ikhwatuka. Siapa saudaramu? Semua yang beriman beragama Islam saudara. Ya gitu kan, 5 pertanyaan tapi hablum minallah 4, hablum minannas cuma 1. Itu kan ya. Ya luar biasa. Tulis apalkan katanya. Ya apalkan kalau anak kecil, tapi kalau udah tua direnungi maknanya. Ya kan? Jadi Tuhan saya Allah, sholat kita perbaiki. Namanya renungan buat kita. Ya kan, siapa nabimu? Artinya sudah sejauh mana kita mengikuti ajaran Nabi, gitu doang kan. Kayak kalau ditanya imammu, kamu tiap hari baca Qurannya berapa kali, berapa juz? Itu baru jawaban Quran imam saya. Dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis Quran penuntun hidup sepanjang hari, itu maknanya. Jadi jawaban mungkar nakir itu harus dimaknai, bukan sekedar dihafalkan doang. Hafal sholatnya ente, waduh repot nantinya. Dihafalin doang, logikanya bukan akal di sana, logikanya amal
kita. Ya, ini yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ujian madrasah kalau ditulis mah. Ujiannya mah nggak apa-apa kan, anak kecil latihan namanya. Ya, mangga Pak Haji.